وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Fatimah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, dan insya Allah kita akan membahas sebuah tema terkait dengan perang dan keadilan dalam Islam. Sejatinya ini adalah sebuah subjudul dari kitab Ar-Rasulu Al-Qaidu, Rasulullah Sang Panglima, dan di situ dijelaskan secara khusus terkait dengan ghazawat, peperangan-peperangan Rasulullah yang ada selama beliau itu masih hidup, dan banyak sekali pelajaran-pelajaran, hikmah-hikmah yang ditulis oleh sang penulis. Akan tetapi pada malam hari ini kita membahas bab pertama saja, yaitu terkait dengan perang dan keadilan. Yang perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tentunya ini nanti kita tidak hanya mengambil dari satu kitab, jadi dari banyak sumber. Dan insya Allah pada malam hari ini kita membahas terlebih dahulu bagaimana perang dalam Islam itu, atau bahasa fikihnya itu al-jihadu fi sabilillah. Tayyib, pertama kita harus tahu dulu apa pendapat ulama-ulama terkini terkait dengan al-jihadu fi sabilillah. Jadi Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala pernah ditanya oleh seseorang, apakah hukum jihad saat ini fardu ain? Karena hukum jihad itu berputar antara dua saja sejak dulu Bapak Ibu, mboten enten sunnah, antara fardu ain atau fardu kifayah, itu saja. Jadi nggak ada istilah jihad sunnah, tuh nggak ada. Jihad niku ya fardu, cuman fardunya itu antara fardu ain dan fardu kifayah. Ada yang bertanya, apakah hukum jihad sekarang ini, saat ini fardu ain? Karena hak-hak kaum muslimin di banyak negara itu dicampakkan atau alias tidak dipenuhi, diinjak-injak oleh orang-orang kafir dengan ekspansi atau invasi. Jadi diserang secara brutal, banyak terjadi perampasan, pemerkosaan, pemenjaraan, yang aslinya kebanyakan korbannya itu orang-orang sipil,
orang-orang yang harusnya bukan para mujahidin. Nah, ketika ditanya seperti itu, maka lajnah ini menjawab, jihad itu adalah sebuah amalan. Syukran jazakumullah khairan. Jadi niki mohon maaf saya langsung terjemahkan mawon ya Bapak Ibu, karena fatwanya cukup panjang kalau dibaca teks Arabnya. Jadi beliau pertama menjelaskan pengertian jihad itu apa. Para ulama ini, jihad itu adalah li'ila'i kalimatillah, sebuah amalan yang tujuannya menjunjung tinggi kalimat Allah. Kemudian juga fungsinya untuk melindungi dinul Islam, melindungi agama Islam. Mohon maaf nih, Allah itu senantiasa menciptakan sesuatu pasti punya tata cara untuk melindungi diri. Gajah niku punya napa jenenge Bapak Ibu ingkang bukan taring, gading. Ya. Gajah punya gading. Kemudian singa punya taring dan kuku yang tajam. Ular punya bisa. Nek hewan kecil-kecil saja semuanya punya alat untuk mempertahankan diri. Agama itu pasti juga punya perangkat untuk mempertahankan diri. Maka syariat jihad itu adalah salah satu cara untuk melindungi agama ini sendiri. Maka nggak boleh ditinggalkan. Kemudian juga untuk meneguhkan penyampaian serta penyebaran agama Islam itu sendiri, atau untuk melindungi dakwah dan syiar Islam. Kemudian juga untuk menjaga kehormatan kaum muslimin, dan itu merupakan kewajiban setiap orang yang memungkinkan dan punya kemampuan untuk itu. Jadi sebenarnya jihad itu kewajiban kita semua Bapak Ibu. Cuman kan kita itu seolah-olah sekarang dijauhkan dari kata yang jihad nih. Bahkan dikesankan jihad itu sesuatu sing medeni gitu. Identik dengan teroris dan sebagainya. Padahal tidak. Jenengan nek buka kitab fikih napa mawon niku mesti enten bab khusus bab jihad fisabilillah. Di situ dijelaskan secara ilmiah Bapak Ibu. Kalau kita itu tidak diajari, tidak tahu ilmunya, justru khawatir nanti orang berjihad tanpa ilmu itu jauh lebih bahaya. Makanya harusnya kita itu belajar dan belajar biar tahu bagaimana ulama itu dalam menyikapi jihad fisabilillah. Dan ingat, nek jenengan buka kitab-kitab juga pasti jihad niku di bagian belakang Bapak Ibu, nggak mungkin di depan. Karena apa? Karena memang untuk sampai tahap itu kita harus belajar yang awal-awal dulu. Sholatnya dibeneri, kemudian kewajiban yang lain dibeneri gitu. Keimanan dibenerkan, dikuatkan gitu. Nah itu semua nanti akan kita pelajari bagaimana fase pensyariatan jihad gitu. Sehingga para pejuang niku benar-benar diberikan pertolongan Allah karena mereka benar dalam berjihad. Nah, kemudian di sini beliau menambahkan, para ulama ini mengatakan tetapi harus ada penataan dan pengorganisasian pasukan mujahidin supaya tidak kacau dan terjadi peristiwa-peristiwa yang dampaknya tidak baik. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi, jihad niku namanya amal jama'i, amal jama'i. Jadi napa? Amalan yang tidak mungkin bisa dikerjakan dengan sendiri. Jadi perang niku mboten enten sing melayu dewe-dewe Bapak Ibu. Pasti enten panglimane dan Rasulullah itu pasti mendampingi. Nek mboten mendampingi pasti Rasulullah akan ngutus sinten wakile yang jadi panglima gitu. Karena ini amalan yang paling mulia, berarti harus benar-benar dipersiapkan dengan matang. Tidak semua orang itu punya strategi masing-masing. Karena ini amal jama'i. Sekali lagi ini amal jama'i.
Oleh karena itu, yang paling punya wewenang untuk mengurus urusan ini adalah pemimpin kaum muslimin. Nah, masalahnya pemimpinan itu sadar napa mboten nek enten syariat niki. Nah, maka di sini dijelaskan, maka kewajiban ulama untuk menyadarkan para pemimpin agar mereka itu sadar bahwa Islam itu punya syariat namanya jihad. Dulu Indonesia pernah berkolaborasi sangat baik antara para pejuang dengan para ulama. Pernah ada yang namanya resolusi jihad dikeluarkan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para ulama yang lainnya, tokoh-tokoh. Sehingga akhirnya Bung Tomo niku berani meneriakkan Allahu Akbar di seluruh saluran radio dan menghasung seluruh kaum muslimin agar berangkat berperang melawan penjajah. Neng dhisik niku masalahe musuhe ketok Bapak Ibu. Makanya Pak Karno pernah bilang, zaman kita, maksudnya zaman beliau, itu lebih mudah karena musuhnya jelas, penjajah niku jelas. Zaman kalian, yaitu anak putune, yaitu kita sekarang ini, itu akan susah karena musuhnya kalian itu dari bangsa kalian sendiri. Mohon maaf, sekarang niku justru sing jajah kita niku KTP-nya ya kadang Islam gitu nggih. Yang memeras kita, yang korupsi niku ya wong-wong KTP-nya Islam gitu. Ning ra mudeng Islam gitu nggih. Nah, kita akan dihadapkan dengan dilema kayak gitu. Di saat kita itu mau berjuang tapi ternyata pimpinan-pimpinan kita tidak paham dari makna perjuangan. Karena mohon maaf nih, jihad niku motivasinya bukan duniawi. Ini amalan yang sangat berat. Motivasinya murni akhirat. Mengorbankan seluruh apa yang dimiliki. Niki berbanding terbalik dengan mentalitas orang-orang sekarang yang gimana caranya bisa mendapatkan segala cara untuk duniawi. Nah, kemudian di sini maka di sini kaum muslimin niku wajib berjihad kalau memiliki kemampuan untuk berjihad dan menyambut seruan tersebut. Karena nanti ada Bapak Ibu saat dimana mau nggak mau jihad niku hukumnya menjadi fardu ain. Sing pertama niku ketika dua pasukan sudah bertemu, niku wajib hukumnya fardu ain. Yang kedua, kalau nanti kita diinvasi misalkan gitu. Naudzubillahi min dzalik nih. Tapi ini kan pernah terjadi dulu, Indonesia diinvasi oleh negara-negara Belanda, Portugis dan sebagainya. Sebagaimana Palestina itu dimasuki oleh Israel dan Inggris nih. Kemudian niku nek misalkan ada negara asing pakai senjata masuk ke Indonesia, maka kaum muslimin Indonesia saat itu juga fardu ain wajib berjihad. Masalahnya kita itu nggak pernah megang senjata Bapak Ibu, niku nggih problem lagi gitu. Kemudian ketika seruan dari pemimpin untuk berperang, maka mau nggak mau kita harus wajib berangkat. Nah, itu kapan? Ketika jihad itu menjadi fardu ain. Kalau jihad sifatnya ofensif, kaum muslimin yang mendatangi musuh, maka itu fardu kifayah. Jadi selama panglima itu memandang pasukannya cukup, maka yang lain tidak punya kewajiban. Punya kewajibannya yang menjaga tanah masing-masing, ribat namanya. Baik, itu tadi adalah fatwa dari Lajnah Daimah yang menyatakan bahwa jihad niku wajib tapi kedah diorganisir dengan baik ya. Harus benar-benar disiapkan, bukan sekedar modal keberanian saja. Dan tentunya harus dengan beralaskan ilmu, didampingi oleh para ulama. Karena kalau jenengan pelajari sejarah bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi bisa menang, Muhammad Al-Fatih bisa menang, itu semua ternyata di baliknya itu di beliau-beliau punya guru-guru spiritual yang luar biasa.
Maksudnya nopo? Jihad niku memang harus senantiasa didampingi oleh para ulama agar tidak nanti merugikan atau dampaknya menjadi negatif. Kemudian kita akan belajar terlebih dahulu proses pensyariatan jihad, Bapak Ibu. Sebagaimana syariat-syariat yang lain, jihad niku ternyata juga berproses. Tidak langsung Allah niku memerintahkan untuk berperang, tidak, karena menunggu kesiapan. Yang pertama, perintahnya itu malah tidak boleh berjihad dulu. Perintahnya adalah menahan diri alias bersabar. Ini terjadi ketika Rasulullah berada di fase Mekah. 13 tahun Rasulullah di Mekah tidak boleh melawan apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam. Dalilnya apa? Ada di surat An-Nisa ayat 77. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakah. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang diperintahkan kepada mereka agar kuffu aydiyakum, tahanlah tangan kalian dulu. Maksudnya apa? Jangan bales terlebih dahulu. Tahan. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Di fase Mekah niki kaum muslimin diperintahkan oleh Allah untuk memperkuat spiritualnya terlebih dahulu dengan banyak-banyak mengerjakan sholat, kemudian menunaikan zakat. Nek zakat niku kan ibadah sosial, Bapak Ibu, untuk menguatkan antara satu dengan yang lainnya secara finansial. Nek sholat niku untuk membangun spiritualitas kita masing-masing. Kita mau jihad nek tangi wengi wae ra iso ya piye gitu kan. Jadi Salahuddin itu pernah setiap malam niku muter ke kem-kem prajuritnya gitu. Nek dia melihat ada orang yang sholat malam, maka dia akan mengatakan alhamdulillah, lewat prajurit ini kita insya Allah akan menang. Nek delok prajuritnya do turu ngoten nggih, beliau akan beristighfar, astagfirullah, iki sing marake kalah gitu. Kita introspeksi diri dulu Bapak Ibu. Kita nek punya semboyan hidup mulia atau mati syahid, perhatikan malamnya itu kita bisa bangun malam melawan hawa nafsu napa mboten gitu. Nah, di sini kaum muslimin disuruh untuk banyak-banyak salat dan zakat terlebih dahulu dan banyak-banyak bersabar serta memaafkan. Abdurrahman bin Auf pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kami itu dulu waktu musyrik adalah orang-orang yang mulia di mata mereka. Kita itu waktu masih belum Islam itu dihormati sekali dan kami termasuk orang-orang yang mulia. Tapi kenapa setelah kami ini berislam langsung dihina-dina gitu. Mereka itu sama sekali tidak menghormati kami gitu. Maksudnya beliau itu ingin menunjukkan bahwa kita itu juga mulia dengan Islam itu. Tapi oleh Rasulullah ternyata beliau mengatakan, sesungguhnya aku diperintahkan oleh Allah untuk memberi maaf. Maksudnya bersabar terlebih dahulu. Oleh karena itu, janganlah kalian memerangi kaum tersebut. Ini fase Mekah ya Bapak Ibu nggih. Fase di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam oleh Allah disuruh bersabar. Di dalam ayat Ali Imran disebutkan ayat 186 nggih. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sungguh kamu itu, kalian itu akan diuji pada harta dan jiwa kalian. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Dan kalian itu akan mendengarkan dari orang-orang ahlul kitab yang terdahulu, maksudnya orang-orang Yahudi maupun Nasrani, dan juga dari orang-orang musyrik adan katsira. Adan niku gangguan, ujian. Nek sakniki nggih, basa kerene niku bulian gitu nggih. Hinaan, cacian. Yang sangat banyak. Di sini disebutkan katsira, banyak gitu. Mboten sekedhik.
Jadi harus siap mental bahwa kalian itu akan diuji oleh Allah, entah itu harta maupun jiwanya, dan juga akan banyak mendengarkan hal-hal yang gak enak dari orang-orang ahlul kitab, Yahudi Nasrani, maupun asyraku, orang-orang yang musyrik. Nek orang Quraisy niku kan orang musyrik karena mereka nggak punya kitab samawi. Mereka itu orang-orang penyembah batu dan agama nenek moyang. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Kalau kalian bisa bersabar dan tetap bertakwa kepada Allah, niscaya itu adalah sebuah perkara yang patut untuk diutamakan. Perkara yang luar biasa. Jadi sebuah sunatullah Bapak Ibu, kalau umat Islam dalam kondisi lemah mesti banyak dibully, banyak diganggu, banyak diusik. Kemarin kasus terbaru niku di Amerika, ada seorang imam dihukum mati atas kejahatan yang tidak dia lakukan. Umat Islam sedunia mencoba untuk memprotes itu. Bahkan keluarga korban itu sudah meminta kepada mahkamah agar membatalkan hukuman mati karena mereka juga merasa ini salah orang. Bahkan hasil tes DNA dan semua bukti itu menunjukkan dia itu nggak salah. Tapi nggak tahu kenapa mahkamah tetap ngetok palu untuk menghukum mati. Akhirnya disuntik mati. Dan itu terjadi kemarin. Banyak yang menduga itu karena rasisme, karena orang kulit hitam plus orang Islam. Ya itulah kondisi kita saat ini Bapak Ibu. Ada satu saudara kita yang terdolimi, terbunuh, tapi kita nggak bisa apa-apa. Ini beda banget sama kondisi di mana zaman Rasulullah dulu ada wanita yang ditarik hijabnya saja kelihatan auratnya, langsung datang orang yang membela dan nempeleng sampai mati gitu ya, digebuki sing nakal niku. Ning akhirnya ya niku dikeroyok sak pasar dan ini meninggal gitu. Tapi setelah itu Rasulullah mengirimkan pasukan untuk membalas perilaku orang-orang Yahudi yang melampaui batas itu. Hingga akhirnya terjadilah sebuah peperangan gitu ya. Maksudnya apa? Dulu itu kita pernah punya kehormatan marwah yang sangat luar biasa. Tapi ya sekarang kita memang belum bisa apa-apa Bapak Ibu. Yaitu al-wahan, hubud dunya wa karahiyatul maut. Kita itu terlalu cinta dengan dunia dan takut mati. Sing dipikirke mau piye carane sesuk iso mangan gitu nggih. Piye anak iso sekolah gitu. Jadi kita itu jarang memikirkan urusan umat gitu. Pernah nggak sih kita mikirkan gimana caranya Islam jaya gitu? Ya karena memang kita ya gimana ya? Rakyat itu tergantung pimpinannya juga sih gitu. Jadi kalau kita nanti punya pemimpin yang saleh, ya insya Allah kita akan dibawa ke arah yang saleh. Ya semoga nanti ada waktunya. Kemudian ulama sepakat bahwa dalam fase Mekah tidak ada syariat jihad. Syariat jihad itu akan disyariatkan setelah ba'da hijrah nanti. Nah, karena bukti-bukti banyak menyatakan bahwa di Makkah tidak ada satupun perlawanan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika keluarga Yasir di depan mata Rasulullah dibunuh satu persatu, bapaknya nggak kuat meninggal, ibunya nggak kuat ditusuk nih sama Abu Jahal pakai tombak. Rasul hanya mengatakan sabrun ala Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah. Rasulullah cuma bisa mengatakan seperti itu. Sabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya Allah telah menjanjikan bagi kalian itu surga. Ini syahid pertama Bapak Ibu. Keluarga Yasir niku bapaknya orang pertama yang mati syahid, ibunya juga wanita pertama yang mati syahid. Kemudian selanjutnya tahapan yang kedua itu diizinkan untuk berperang tapi sifatnya belum wajib. Di dalam surat Al-Hajj ayat 39 disebutkan udina lilladzina yuqatiluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir.
diizinkan bagi orang-orang yang diperangi untuk membalas karena mereka itu zulimu, terzalimi. Makanya Rasulullah itu kan ngirim pasukan-pasukan untuk mencegat, niki sebelum perang ya, beliau itu kan mencegati pasukan-pasukan Quraisy yang berdagang itu. Tujuannya apa? Mengambil barang-barang orang Quraisy, barang dagangnya orang Quraisy sebagai ganti kedzaliman mereka, karena orang Islam itu ketika pindah ke Madinah sama sekali tidak diizinkan membawa harta benda yang ada di Mekah. Bahasa kasar itu mereka mengatakan kowe iki urip ning Mekah, golek penguripan ning Mekah, pindah ning Madinah ya aja nggawa hasil sing mbok entukke teng Mekah gitu. Jadi para sahabat niku pergi ke Madinah itu semuanya rata-rata cuman bawa badan saja sama bekal untuk perjalanan. Kalau aset-aset yang lain semuanya dirampas oleh orang-orang Quraisy. Ini kan bentuk kedoliman yang luar biasa. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah, Abu Bakar mengatakan mereka orang-orang Quraisy itu telah mengeluarkan Nabi Allah dan sungguh kita semua itu adalah milik Allah, maka mereka semua akan binasa karena perilaku mereka. Kemudian turunlah ayat Udina lil ladzina yuqataluna bi annahum dzulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Dan sesungguhnya Allah itu pasti akan menolong mereka gitu nih. Nah, ini adalah ayat pertama yang berkaitan dengan jihad yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lafadznya itu udina, artinya diizinkan, tapi belum perintah Bapak Ibu. Maksudnya kalau diizinkan berarti niku pilihan gitu. Misalnya jenengan ikut kajian, diizinkan bagi siapa yang kebelet pipis misalkan untuk ke belakang, nah, atau yang ngantuk untuk berwudu. Diizinkan kan berarti lafadznya pilihan. Nek jenengan boten karep nggih boten napa-napa. Nek mau silahkan dikerjakan. Nah, itu udzina, diizinkan. Kemudian selanjutnya tahapan yang ketiga itu memerangi orang-orang yang memerangi. Maksudnya apa? Kita hanya sifatnya jihadnya itu defense atau membela diri atau diva gitu. Jihad itu nanti jenisnya ada dua. Ada yang defense, ada yang offense, menyerang. Nah, tapi di level yang ketiga ini sifatnya untuk bertahan dulu. Perangi nek kamu diperangi. Karena apa? Ya masih proses mobilisasi Bapak Ibu, membentuk pasukan, menguatkan dan sebagainya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan ke Madinah itu bentuk negara baru dari awal mulainya. Nah, maka ya butuh waktu. Nah, di sini disebutkan di surat Al-Baqarah ayat 190 Allah berfirman wa qatilu fi sabilillah alladzina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian. Jadi nek niki lafadznya sudah perintah, dan dalam kaidah usul al aslu fil amri lil wujub. Nek enten perintah teng Al-Qur'an, hukum asale niku berarti wajib hukumnya. Wa aqimus shalah, tegakkanlah zakat. Itu berarti jenengan kok zakat? Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Nah, niku perintah, maka hukumnya wajib. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, niku perintah, maka hukumnya wajib. Nah, pokoknya semua perintah niku hukum asalnya wajib sampai nanti datang dalil lain yang menurunkan hukumnya menjadi sunnah atau mubah atau bahkan menghapus perintah tersebut. Nah, di sini dikatakan waqatilu fi sabilillah, dan berperanglah di jalan Allah
alladzina yuqatilunakum, siapa yang diperangi? Orang-orang yang memerangi kalian. Jadi ini sifat. Nek iso mateni berarti sing dipateni mlebu neraka. Nek kita terbunuh, kita mati syahid, masuk surga. Gitu aja, simple gitu. Wala ta'tadu, dan jangan berbuat melampaui batas. Maksudnya melampaui batas niku nanti kita melanggar aturan-aturan adab-adab berperang. Misal membunuh anak-anak, misal yang merangi kita itu bawa wanita. Nah, wanita itu nggak boleh dibunuh dalam peperangan. Kebanyakan wanita niku biasanya fungsinya hanya jadi petugas P3K, perawat, atau penyemangat tok gitu. Maka itu nggak boleh dibunuh. Kecuali kalau dia tentara, dia pegang senjata, dia juga berperang, maka itu baru boleh gitu. Tapi dalam Islam membunuh wanita niku aib Bapak Ibu. Ya. Ora gentle istilahnya gitu. Nih. Kemudian selanjutnya, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat melampaui batas. Apa yang dilakukan Israel itu sangat melampaui batas. Tubuh-tubuh sudah meninggal, jasad-jasad dilindesi sama tank gitu nggak? Itu kan tidak beradab sekali. Jasad-jasad digantung gitu. Terus camp pengungsian dibom misalkan. Itu orang-orang nggak berperang kok dibom itu. Mati gitu. Atau misalkan banyak perilaku Israel itu yang tidak mencermin. Tawanan disiksa, itu nggak boleh. Dalam Islam tawanan itu justru diperlakukan dengan baik. Rasulullah itu melarang itu kita untuk menyiksa atau melakukan dengan tidak baik tawanan. Betapa banyak tawanan itu yang masuk Islam karena terkesan dengan perilaku kaum muslimin dalam memperlakukan tawanan. Ini sangat berbeda dengan yang dilakukan oleh Israel. Kemudian selanjutnya tadi tahapan yang ketiga, memerangi hanya orang yang memerangi kita. Sekarang tahapan yang keempat, dan ini tahapan final Bapak Ibu. Perintah yang sudah menunjukkan bahwa kita itu juga boleh melakukan jihad secara ofensif atau menyerang. Nah, periode ini adalah terakhir perintah wajibnya memerangi kaum musyrikin. Jadi yang diperangi niku orang-orang musyrik atau orang-orang kafir. Orang kafir niku kan nek jenengan baca di surat Al-Bayyinah niku dibagi menjadi dua, orang kafir ahlul kitab dan orang kafir musyrik. Nah itu semua orang kafir dan kita diperbolehkan. Dalilnya apa? Di dalam surat At-Taubah ayat 29. Surat At-Taubah ayat 29. Qatilul ladzina la yu'minuna billah. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Jadi niki tolak ukurnya sudah bukan orang yang nyerang kita lagi, tapi orang yang tidak beriman kepada Allah. Wala biyaumil akhir, dan mereka tidak percaya dengan hari akhir. Wala yuharrimuna ma haramallahu wa rasuluh, dan orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalkan Allah dan Rasulnya itu mengharamkan khamr, tapi ternyata dia malah menghalalkan khamr. Allah melarang untuk LGBT. LGBT ini apa Bapak Ibu? Lesbi, gay, LG, biseksual, transgender. Lesbi niku wedok ketemu wedok niku nyalai fitrah. Gay niku lanang ketemu lanang niku kaumnya Nabi Lut, jelas-jelas di adab sama Allah. LGBT, biseksual niku mbek lanang yo oke, mbek wedok yo oke, niku yo nyalai fitrah ra jelas niku. Nggih. Terus terakhir transgender, laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi
laki. Niku juga menyalahi fitrah karena wujud ketidakridhoan terhadap takdir. Padahal salah satu rukun iman niku nggih beriman terhadap takdir Allah, entah itu yang baik maupun yang buruk. Wala yadinuna dinal haq, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar. Ya inna dina indallahil Islam. Agama sakniki sing ditamping nggih cuman Islam. Ya, itu jelas di Al-Qur'an. Minal ladina utul kitab, dari orang-orang yang dulu itu mendapatkan kitab, yaitu orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Hatta yu'tul jizyah, sampai mereka itu nanti mau memberikan jizyah ayyadi wahum shagirun, an yadin wahum shagirun, dari tangan mereka, maksudnya mereka membayar dan dalam kondisi shagirun, tunduk. Mereka itu bayar jizyah dalam kondisi tunduk. Niku pilihane. Nah, maka dari sinilah para ulama mengambil istinbat hukum bahwa jihad niku hukumnya fardu. Hanya saja fardunya bisa fardu ain, bisa fardu kifayah gitu. Kemudian selanjutnya niki biasanya diadani dulu no pripun, Pak? Atau nanti sekalian? Nanti sekalian mawon nggih. Nggih. Masih ada 10 menit berarti nggih. Nggih. Cepat saja nggih karena masih ada 2, yaitu hikmah pensyariatan dan adab berperang. Nggih. Hikmah kekuatan. Rasulullah jama'i belum punya kekuatan yang besar, maka belum diperintahkan untuk berperang. Tapi ketika sudah di Madinah, Rasulullah sudah punya sebuah negara walaupun masih kecil, tapi sudah ada orang-orang yang bisa diakomodir. Wallahu a'lam, apakah kita bisa dikiaskan dengan kondisi Mekah dan Madinah? Tapi yang jelas sekarang hukum jihad niku sudah fardu, cuman antara fardu ain dan fardu kifayah gitu. Seandainya fardu kifayah kita masih aman Bapak Ibu. Nek fardu ain ya kita semua dosa gitu. Karena ada beberapa ulama niku menyebutkan selama ada negeri Islam yang dijajah, contohnya Palestina ya, dan tidak ada yang bisa membantunya, maka semuanya berdosa. Ya kita minimal bantunya pakai doa atau pakai donasi atau apa yang paling memungkinkan Bapak Ibu untuk wujud kita itu menjalankan jihadnya itu. Soalnya nek jenengan mriko nggih malah ngrepoti nggih. Bingung wong krungu swara mercone kaget gitu. Ban meledos saya kaget apa neh bom gitu nggih. Jadi kalau mau terjun tuh memang harus dipersiapkan, ada iqdatnya yang harus ditempuh gitu nih. Kemudian yang kedua, peperangan dalam Islam itu tujuannya bukan duniawi, nggak seperti Amerika yang ngobrak-ngabrik Irak cuman buat nyari apa? Jarine nyari nuklir, walaupun aslinya ada juga yang mengatakan itu mencari sumber minyak gitu. Ya karena memang negara Arab niku kaya akan minyak gitu. Atau Rusia dulu menginvasi Afghanistan ya karena ingin memperluas kekuasaan. Nah niku tujuan-tujuan duniawi itu tidak ada dalam Islam. Islam niku jihadnya tujuannya adalah menjadikan semua orang tunduk pada syariat Allah gitu. Tujuannya gendo selamat dunia akhirat semuanya, atau menyebarkan tauhid, menjadikan Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Makanya Rasulullah niku ketika mau nyerang sebuah negara disurati dulu, mau Islam enggak, didakwahi dulu. Kalau mau ya udah kamu sama kekuasaanmu dan juga
kamu tetap kerajaannya berdiri, yang penting menegakkan hukum-hukum Islam yang wajib-wajib menurut Allah dan Rasulnya kerjakan sudah. Islam nggak akan cawe-cawe gitu kalau dia mau masuk Islam. Kalau enggak ada pilihannya, bayar jizyah atau perang. Nek mau bayar jizyah, Islam juga nggak akan cawe-cawe, bahkan akan melindungi karena dia berada di bawah kekuasaan Islam. Kalau dia diserang negara lain, negara Islam wajib membantunya walaupun itu negara kafir karena dia sudah membayar jizyah. Khalid bin Walid niku pernah mengembalikan jizyah ke penduduk Homs. Kenapa? Karena saat itu Islam disibukkan dengan perang-perang yang ada sehingga nggak bisa melindungi penduduk Homs. Homs niku Romawi nggih, teng daerah napa niku? Suriah itu. Nah niku Khalid niku mengembalikan jizyahnya, kenapa? Karena merasa tidak mampu melindungi seandainya penduduk kafir yang bayar jizyah itu diserang itu. Betapa mulianya Islam itu. Jizyah niku mboten upeti napa pajak sing tujuannya memeras, tidak Bapak Ibu. Justru itu nanti sebagai tanda bahwa dia itu tunduk di bawah pemerintahan Islam dan pemerintah Islam wajib untuk melindunginya. Nek nggak mampu ya dikembalikan. Kemudian kemarin ada orang kafir niku yang memberikan statement bahwa mereka itu lebih milih jizyah daripada pajak gitu. Karena pajak itu di luar negeri sangat tinggi sekali Bapak Ibu, dan itu nggak jelas larinya kemana, untuk siapa gitu. Ya kayak yang Indonesia sebenarnya gitu. Pajak niku ya apa-apa sakniki dipajaki gitu. Padahal aslinya pajak itu haram kecuali dalam kondisi darurat gitu. Kecuali negara memang punya utang yang ambruk nek ra ono duit sing go nyaur, maka rakyat wajib iuran untuk menyelamatkan negara gitu. Ning kan aslinya Indonesia masih punya banyak napa niku sumber daya alam yang luar biasa, hanya saja nggak dikelola dengan baik. Kemudian selanjutnya tujuan jihad adalah untuk meredakan fitnah yang ada. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Wa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Nah niki ayatnya Al-Baqarah 193, dan perangilah mereka semua sampai tidak ada fitnah, maksudnya itu kerusakan di muka bumi. Karena mohon maaf ya, orang kafir niku ora duwe aturan, beda kalih wong Islam. Orang kafir kebanyakan itu hanya mementingkan apa yang menguntungkan bagi dirinya. Kerjane wae sing penting untung gitu. Kekayaan alam ya dikeruk sampai sak entek-enteke, sing penting untung itu. Nek di Islam kan nggak seperti itu caranya. Kita boleh memanfaatkan alam, tapi juga tidak boleh berbuat kerusakan. Dan yang selanjutnya kita juga belajar dari pensyariatan jihad niku bahwa penyebaran Islam itu dengan cara dakwah dan jihad. Di fase Mekah Rasulullah itu berdakwah tanpa berjihad. Di fase Madinah Rasulullah niku pertama niku dengan dakwah dulu, mengirim Mus'ab bin Umair untuk mengislamkan seluruh orang Madinah. Kemudian ketika Rasulullah datang sudah siap dengan syariat jihad. Nah, jadi dakwah dan jihad niku tidak bisa dipisahkan. Dan jenengan bisa menimbang-nimbang. Nek misal negara kita belum ada jihad, berarti kita berjuang dengan dakwah gitu nggih. Nek misal kita kok memang dibuka pintu jihad, ya berarti dakwah dan jihad gitu. Jadi jangan memaksakan. Negara yang misalkan belum dibuka pintu jihad oleh Allah, ya jangan maksa untuk berjihad. Karena apa? Karena nanti yang terjadi adalah kerusakan. Jadi jihad ini memang kedah momennya tepat gitu, dan memang harus dengan pertimbangan yang sangat matang. Ada sebuah hadis yang ingin saya bacakan Bapak Ibu terkait dengan adab berperang. Ini terakhir nih. Dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwa dulu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kalau ingin mengirim sebuah pasukan untuk berperang, beliau mengangkat satu amir dulu, yaitu panglimanya. Panglimanya diangkat, kemudian beliau memberikan wasiat, wejangan gitu. Apa nih wejangannya? Ughzu bismillahi fi sabilillah. Pertama, berangkatlah kalian dengan nama Allah. Artinya apa? Disuruh menjaga
ikhlasan. Karena semua perkara yang tidak diawali dengan nama Allah niku tidak akan sempurna. Kemudian selanjutnya, qatilu man kafara billah, perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Ughzu wala taghullu, berperanglah kalian, jangan berbuat khianat. Di sini gulul. Gulul niku napa? Gulul niku ngumpetke harta rampasan perang. Ghanimah nek jenengan dapat harta rampasan perang niku harus dikasihkan negara dulu atau panglima dulu. Baginya nanti terakhir gitu. Jadi jangan ngumpetke dewe-dewe gitu. Enten ghanimah sing boleh diambil niku namanya salab. Salab niku napa? Ghanimah ingkang nempel di tubuh musuh. Misalkan musuh niku waktu perang di tubuhnya dia megang pedang atau baju zirah, baju perang. Nah niku barang-barang sing nempel teng badan niku menjadi hak orang yang telah membunuhnya atau yang telah mengalahkannya. Niku hae prajurit tok. Maksudnya prajurit niku yang bisa mengalahkan orang kafir niku cuman punya hak mengambil apa yang nempel di tubuh orang yang dikalahkannya. Adapun harta benda yang ditinggal kayak kendaraan, tank misalkan, kemudian kuda, motor dan sebagainya dan lain-lain, itu masuk ke ghanimah karena nggak nempel gitu nggih. Dan itu semua nanti harus dilaporkan ke panglima. Dan janganlah kalian itu wala taqdiru, mengingkari janji. Nek memang ada perjanjian gencatan senjata ya jangan menyerang itu. Kalau ada kesepakatan malam itu istirahat ya jangan menyerang misalkan. Wala tamasalu, jangan memutilasi. Maksudnya kalau jasad sudah mati jangan dipotong-potong atau dicederai, nggak boleh. Orang yang sudah mati ya sudah gitu. Bahkan nek perlu dikubur ya, nanti ada dikuburkan walaupun harus dipisah, orang kafir sendiri, orang mukmin sendiri. Niki karena hadisnya panjang langsung saya bacakan artinya saja. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak. Anak-anak tidak boleh dibunuh. Dan jika kalian berjumpa dengan musuh orang-orang musyrik, ajaklah kepada 3 perkara. Jadi ternyata sebelum kita menyerang kita harus menawarkan 3 hal dulu Bapak Ibu. Pertama adalah diajak ke Islam. Kalau mereka mau menerima, maka mereka ditawari untuk gabung ke negara Islam seperti orang-orang muhajirin. Maka kalau seperti itu dia nanti wajib menjalankan seluruh kewajiban sebagaimana orang-orang muhajirin, sholat, zakat dan sebagainya. Kemudian nek wayai perang yo melu perang. Dan nanti dia akan mendapatkan ghanimah atau fai kalau misalkan kaum muslimin menang. Jenengan jangan bayangke ghanimah kali fai niku harta yang sedikit nggih Bapak Ibu. Niku ghanimah niku luar biasa. Nek kita bisa menaklukkan satu kota berarti satu kota itu menjadi milik kaum muslimin, sak omah-omahe, sak isi-isine, sak kekayaan sumber daya alami. Jadi niku sangat besar sekali niku. Sak kebon-kebon nih, tanah-tanah ini niku dibagi rata mengke gitu. Jadi ghanimah niku aja dikira barang napa niku sekedhik gitu nggih. Nah, kita selesaikan satu hadis niki nggih Bapak Ibu nggih. Sekedap mawon. Kemudian kalau mereka nggak mau tetap ingin tinggal di tempatnya masing-masing, maka nanti akan dihukumi seperti orang-orang Badui yang ada di pegunungan yang mereka Muslim. Mereka menjalankan kewajibannya masing-masing, tidak ikut berperang nggak masalah, tapi nanti tidak akan mendapatkan jatah ghanimah dan fai. Jadi mereka tetap wajib sholat, bayar zakat dan rukun-rukun Islam yang lainnya, tapi nek kaum muslimin menang niku mboten dapat bagian gitu. Niku pilihan pertama. Pilihan yang kedua, mereka kalau enggan atau enggak mau untuk Islam, mereka disuruh bayar jizyah, upeti, yang menunjukkan dia itu tunduk dan bergabung di bawah pemerintahan negara Islam. Jadi negara di bawah pemerintahan negara
Islam. Nanti dia wajib ikut aturan Islam, tapi dia agamanya bebas. Dalam artian dia dilindungi agamanya, bahkan hartanya dan kehormatannya. Ning cara beribadah benten kali orang Islam dengan syarat membayar jizyah. Dan jizyah niku sebenarnya nggak mahal Bapak Ibu. Jizyah niku nanti tergantung kebijakan pemimpin dan biasanya itu hanya sebagai tanda bahwa dia itu tunduk terhadap pemerintahan Islam. Dan kalau masih nggak mau dengan jizyah, maka pilihan ketiga hanya berperang. Dan kalau berperang ya nanti Allah yang akan menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ning orang Islam pasti menang. Karena apa? Kalau menang maka kita akan hidup mulia. Kalau mati maka kita mati syahid, hidup yang lebih mulia lagi di surga. Nggih, aku luka lihada astagfirullah li walakum. Niku hadisnya yang terakhir nanti sahih Bapak Ibu, dan itu adalah aturan ada berperang dalam Islam. Nanti bisa jenengan cek sendiri. Dan kita tutup kajian ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.